Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait pembebasan tahanan yang jumlahnya mencapai 35.000 orang sebagai antisipasi persebaran virus corona menjadi kontroversi. Apalagi kebijakan tersebut juga menyasar pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 untuk ikut direvisi, di mana di dalam aturan itu membahas soal pembebasan narapidana korupsi atau koruptor lanjut usia. Tepat serta adilkah kebijakan ini? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan dua narasumber. Yang pertama ada Alicia Genoveva, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Selamat malam, Mbak Alicia. Malam, Mas. Ya, dengan Ferdi di sini, Mbak Alicia. Iya. Oke. Ya, kita juga sudah tersambung dengan Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT. Selamat malam, Mas Oce. Selamat malam, Mas Ferdi. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya ke Mas Oce dulu. Mas Oce, ada kritik dari kebijakan Permen nomor 10 tahun 2020 ini, di mana ada pembebasan lebih dari 35.000 narapidana dewasa dan anak terkait persebaran COVID-19 dan juga ada alasan over capacity di sana. Anda menyoroti ini bagaimana, Mas Oce? Saya sebetulnya tidak mengeneralisir persoalan data-data dari rencana 30.000 dibebaskannya atau diberikan pembebasan bersyarat atau asimilasi terhadap narapidana. Yang kita kritik sebetulnya terkait dengan rencana diberikannya pembebasan bersyarat itu atau asimilasi itu kepada narapidana korupsi. Karena sebetulnya persoalan overkapasitas kita tahu ini menjadi masalah terbesar di lapas ya. Kemudian saat wabah seperti ini juga tentunya ini harus dipikirkan. Langkah-langkah untuk memberikan misalnya bebas bersyarat kemudian atau asimilasi kepada 30.000 narapidana itu menurut saya langkah yang baik-baik saja dalam perspektif menyelesaikan masalah overkapasitas. Nah, problemnya adalah ketika para narapidana kejahatan khusus atau kejahatan berat itu juga diikutkan. Dan ini yang menurut saya menjadi problem ya. Misalnya ada gagasan untuk mengikutkan juga narapidana korupsi. Kemudian ada gagasan tiba-tiba akan merevisi atau mencabut PP 99 tahun 2012. Nah, jadi ini yang sebenarnya menjadi hal yang perlu kita kritik karena sebenarnya PP 99 tahun 2012 ya tidak ada hubungannya dengan persoalan wabah corona saat ini. Kemudian PP 99 tahun 2012 juga tidak menjadi penghalang untuk diberikannya hak-hak narapidana, tetap bisa diberikan. Dan juga kalau secara data overkapasitas itu kan sebenarnya disebabkan oleh jenis kejahatan yang lain, bukan kejahatan terorisme, bukan kejahatan korupsi begitu. Sehingga ini yang kami nilai ada kesimpulan yang tidak pas ketika mulai masuk gagasan-gagasan yang menurut kami ini gagasan aneh ya, ketika koruptor juga diikutkan. Nanti juga pelaku-pelaku terorisme juga tentu mereka akan menuntut juga begitu. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita kritik supaya gagasan mengatasi overkapasitas itu dan kemudian mengatasi situasi darurat kesehatan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memasukkan agenda-agenda tadi. Oke, Mas Oce, artinya kemudian yang akan menjadi konsen adalah bagaimana juga langkah revisi PP nomor 99 tahun 2012 ini yang perlu kita kritisi begitu ya. Saya ke Mbak Alicia dulu. Mbak Alicia, ada yang menganggap kebijakan ini adalah kesempatan dalam kesempitan, di mana wabah corona ini dijadikan momen untuk memberikan untuk melahirkan kebijakan Permen nomor 10 tahun 2020 ini. Anda menyikapi ini bagaimana? Kalau dari ICJR sendiri sebenarnya dikeluarkannya Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini sesuai dengan apa yang kami sarankan gitu kepada Kemenkumham, karena seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Oce juga, kondisi rutan dan lapas kita sekarang overcrowding.
dengan ancaman COVID-19 ini, satu-satunya cara untuk menghindari penyebaran di dalam, salah satunya yang paling signifikan adalah dengan mengeluarkan sebanyak mungkin orang yang bisa dari dalam rutan dan lapas. Sehingga banyak mekanisme yang bisa digunakan sebenarnya. Salah satunya ya melalui Permenkumham ini, melalui integrasi dan juga asimilasi. Oke, tapi kan kalau kemudian ada laporan kasus begitu dan memang ada gangguan kesehatan terhadap narapidana, protokol kesehatannya kan juga harusnya berjalan, Mbak Alicia. Kenapa kemudian harus ada pembebasan, asimilasi dan yang sekarang ini dilahirkan oleh Permen nomor 10 ini? Betul, protokol kesehatan memang perlu dijalankan sejalan dengan pembebasan ini. Kenapa kemudian pembebasan perlu? Karena gini, dengan kondisi rutan dan lapas kita yang terlalu penuh, pelayanan kesehatan nggak mungkin dilaksanakan dengan maksimal. Caranya supaya pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan maksimal adalah dengan mengurangi supaya beban rutan dan lapas sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita kembalikan supaya nggak overcrowding lagi. Sekarang jumlah penghuni ada 270.000, sekitar 270.000. Dengan kapasitas 131, artinya pelayanan kesehatan dan juga kondisi di dalam hanya bisa sebenarnya menanggung 131 orang gitu. Kalau misal 130 atau 140 ribu lainnya tidak dikeluarkan, maka upaya-upaya yang di dalam untuk mencegah akan sangat susah. Nggak cuma itu, kalau kita lihat dari praktik-praktik negara lain, sebenarnya juga praktik pengeluaran ini bukan praktik yang baru gitu di Indonesia. Negara lain juga udah mulai mengeluarkan, ada Iran, ada US di beberapa negara bagian juga sudah mengeluarkan. Dan praktik-praktik itu cukup perlu sih Mas, emang untuk dilakukan gitu. ICGR sendiri sudah mendapatkan laporan bahwa kemudian ada kasus infeksi COVID-19 di sejumlah lapas begitu? Belum sih, hingga saat ini belum. Belum ada. Jadi kalaupun dengan momentum ini kan sebenarnya juga over capacity ini menjadi isu yang sampai sekarang juga memang belum ada solusi begitu dari pemerintah. Apa korelasinya sehingga mereka harus dibebaskan begitu? Betul, karena ketika jumlah penghuni di dalam sangat banyak, terlampau banyak, melebihi kemampuan dari rutan dan lapas, sekali virus itu bisa masuk ke dalam, itu akan sangat mudah menyebar. Di dalam lapas kondisinya yang perlu kita pahami adalah bahkan penyakit-penyakit yang sebenarnya masuk ke dalam treatable disease atau penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, itu bisa jadi untreatable disease atau bahkan bisa jadi penyebab kematian yang paling besar gitu. Seperti yang kita TBC, penyakit ISPA, penyakit pernafasan itu penyakit-penyakit yang paling mudah dijangkit oleh penghuni rutan dan lapas. Sama seperti COVID. Jadi kekhawatiran kami kalau misal nggak dikeluarkan, ketika virus itu masuk akan sangat banyak nyawa yang kemudian harus kita korbankan gitu. Itu yang kemudian kita coba untuk hindari kan. Jadi seminimal mungkin resiko yang ada di dalam, kemudian untuk memperbaiki kondisi juga supaya pelayanan dapat digunakan dengan maksimal gitu. Pelayanan kesehatannya juga bisa diberikan dengan maksimal, kebersihannya juga menjadi terjaga, setidaknya ada space untuk mereka melakukan physical distancing gitu. Di dalam dengan kondisi sekarang nggak mungkin melakukan physical distancing. Artinya memang ini tepat begitu ya, kajian ini kemudian melahirkan Permen nomor 10 tahun 2020 sehingga untuk langkah precaution begitu ya, supaya tidak kemudian menjadi wabah juga begitu di sejumlah lapas begitu ya, Mbak Alicia ya? Betul, kalau bagi kami mengapresiasi dikeluarkannya Permenkumham ini karena artinya Kementerian Hukum dan HAM sudah melihat bahwa overcrowding ini adalah masalah di tengah penyebaran COVID. Tapi kami juga kritisi karena 30.000, pengeluaran 30.000 dari kelebihan kapasitas sekitar 140.000 itu tentu saja belum cukup gitu. Dan masih banyak kategori-kategori lain yang seharusnya menjadi prioritas itu belum termasuk ke dalam kategori di Permenkumham. Oke. Kalau gitu kita nanti akan kembali menyoroti apa langkah kemudian yang akan diambil oleh Menkumham, apalagi juga ada rencana untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2012. Kita akan kembali lagi nanti. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini dan sebelum kita lanjutkan dialog kita akan putarkan ini ada pernyataan dari
Dirjen Pas mengenai Permen nomor 10 tahun 2020. Ada kekhawatiran penyebaran yang begitu meluas, gitu ya. Di samping untuk mengurangi overkapasitas, di sisi lain juga risiko penyebaran ini. Makanya mulai dipertimbangkan yang di luar tindak pidana umum bagaimana nih, kan gitu. Penjelasan Pak Menteri kepada anggota DPR tadi, kalau toh untuk narkoba yang pidananya 10 tahun ke bawah. Tipidumnya ini kan yang narkoba termasuk tindak pidana umum ya begitu, yang tidak terkena PP 99 itu kan yang di bawah 5 tahun. Jadi ini akan mengatur yang 5 tahun sampai 10 tahun. Ini poin pertama nih, kan begitu ya. Masih mempertimbangkan nih lagi bagaimana nih caranya. Terus kemudian seperti pesan daripada beliau-beliau anggota DPR, bagaimana dengan mereka-mereka kelompok rentan. Ada ibu-ibu yang punya bayi, menyusui, hamil. Bagaimana yang sangat rentan adalah lansia. 60 tahun ke atas bagaimana? Terus bagaimana yang sakit kronis atau sakit bawaan yang kemudian lewat saja corona langsung bisa kesamber itu. Nah, itu. Terus yang difabel atau disabilitas. Nah, pengertian Pak Sekjen Pas adalah yang sepanjang hari itu narapidana memang membutuhkan bantuan dari petugas 24 jam setiap hari. Nah, itu lagi dipikirkan untuk sedang dipertimbangkan ini, kan begitu, sedang dipertimbangkan begitu ya. Dan apa namanya tadi penyampaian Pak Menteri memang coba akan disampaikan di ratas nanti. Ya, kalau memang dari apa namanya anggota DPR seperti itu arahannya dari ratas itu baru kita kemudian tindak lanjuti. Ya, itu tadi pernyataan dari PLT Dirjen Pas mengenai kebijakan Permen nomor 10 tahun 2020 ini. Saya ke Mas Oce. Mas Oce, masih dengan kita, Mas? Ya, ya. Mas, kan jelas tadi kalau kemudian syaratnya adalah pidana umum begitu. Kalau kita teliti lebih lanjut memang akan mempertimbangkan untuk kemudian revisi PP 99 tahun 2012 ini akan mengarah ke sana. Tapi yang menjadi concern sebenarnya aspek apa sih yang harus masuk dalam kriteria ini? Apakah bobot kejahatannya atau apa? Ya, sebetulnya gagasan 30.000 diberikan bebas bersyarat atau asimilasi, saya kira itu baik-baik saja ya dalam konteks tadi kita bicarakan soal mengatasi overkapasitas di lapas. Dan memang persoalan overkapasitas di lapas Indonesia itu memang sudah sangat tidak bisa ditoleransi begitu. Memang harus dicari kebijakan-kebijakan yang luar biasa untuk melakukan mengatasi persoalan itu. Tetapi jangan sampai kemudian kebijakan itu diboncengi oleh gagasan-gagasan lain yang bisa saja itu nanti merusak sistem yang sudah dibuat. Nah, menurut saya problemnya sekarang adalah pemerintah konsisten saja dengan kriteria yang sudah dibuat. Misalnya kriteria tadi yang sudah disampaikan, tindak pidana umum, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, ada soal umur misalnya, kemudian ada soal berapa lama dia sudah menjalani masa pidana, misalnya 2/3 dari hukumannya. Kemudian kriteria ini dibuat kemudian secara konsisten diterapkan di lapangan, dan hindari kemudian memasukkan gagasan-gagasan lain yang justru menimbulkan pertanyaan begitu. Tapi nanti ya, takutnya ada gagasan misalnya kenapa napi korupsi harus menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan begitu. Kenapa selalu disebutkan atau dimasukkan agenda napi-napi korupsi, padahal kalau kita lihat data di napi korupsi tidak terlalu banyak, dan banyak juga kritikan terhadap manajemen di lapas korupsi yang ternyata jauh berbeda dengan lapas yang lain misalnya. Jadi hal-hal semacam ini justru akan memperburuk gagasan yang awalnya sudah sangat baik. Nah, menurut saya hindari untuk masuk pada kriteria kejahatan yang khusus yang oleh negara itu sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, oleh negara diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ya, pemerintah harus menjauhi itu begitu sebisa mungkin.
terhadap mereka yang dengan kategori kejahatan khusus, ya pelaku terorisme, korupsi, bandar narkoba, tentu mereka punya hak atas kesehatan juga. Oke. Dan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan protokol kesehatan itu di lapas. Bukan berarti mereka diabaikan, tidak demikian. Tetapi harus dipertimbangkan betul ketika terhadap pelaku-pelaku kejahatan khusus itu kemudian diberikan hak-hak layaknya pelaku tindak pidana umum. Ini menurut saya ini dua hal yang berbeda. Dari sisi data pun, sebenarnya juga kalau kita lihat mereka bukanlah pelaku tindak pidana khusus itu bukanlah penyumbang overkapasitas. Jadi bicara dari sisi data di lapangan juga sebenarnya gagasan itu tidak pas ya ketika ada gagasan misalnya pelaku korupsi, kemudian bandar narkoba, kemudian pelaku terorisme, ini kan juga harus disebut semuanya ya. Di PP 99 itu sudah dibatasi, tiba-tiba nanti kalau dimasukkan di dalam agenda yang sekarang menurut saya ini akan jadi problem. PP 99 itu sebenarnya dari dulu kan sudah berusaha untuk dirubah atau dicabut. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, PP 99 2012 tidak ada hubungannya dengan persoalan COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Karena dari dulu pun kalau kita lihat pemberitaan, ya kita lihat sejarah pembahasan PP 99 2012, kritik para politisi terhadap PP itu dari dulu gagasannya memang mencabut begitu, nggak ada hubungannya dengan apa yang kita hadapi sekarang. Tapi kalau kemudian nanti ada yang teriak-teriak untuk tidak ada diskriminasi begitu, bagaimana? Ya saya kira tidak ada diskriminasi ya di PP 99 2012 semua hak itu diberikan, cuma memang ada tambahan syarat yang harus dipenuhi kan begitu ya. Jadi PP 99 tegas menyatakan memperketat, bukan kemudian menghilangkan hak remisi, hak asimilasi, hak bebas bersyarat itu tidak dihilangkan. Cuma ada syarat-syarat yang jauh lebih khusus diberlakukan bagi mereka yang melakukan tindak pidana khusus juga. Dan PP 99 2012 itu sudah pernah diuji di Mahkamah Agung, berkali-kali digugat di Mahkamah Agung, dan kemudian Mahkamah Agung mengatakan PP itu tidak melanggar undang-undang pemasyarakatan. Jadi PP itu juga tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak ada hak yang dihilangkan, tidak ada juga fasilitas yang dihilangkan dari PP itu. Nah sehingga persoalan legalitas PP itu sudah teruji, kemudian persoalan praktiknya juga selama ini tidak ada hambatan yang sangat berarti, karena tetap napi korupsi itu bisa diberikan remisi, tetap bisa diberikan bebas bersyarat, tetap bisa diberikan asimilasi selama mereka memenuhi syarat-syarat yang ada di PP 99. Oke. Apa jangan-jangan ini Mas Oce karena bunyi di PP 99 itu juga ada koruptor yang usianya di atas 60 tahun. Kan banyak tuh koruptor yang di atas 60 tahun, koruptor kelas kakap begitu. Apakah ini kekhawatiran juga jangan-jangan dari Pekat? Iya. Jadi ya memang soal umur ini kan perdebatannya panjang ya. Dulu kan ada juga salah satu koruptor yang dibebaskan karena alasan kemanusiaan, kemudian alasan kesehatan. Tapi begitu dibebaskan ternyata baik-baik saja begitu karena ternyata ada yang melihat aktivitasnya normal dan seterusnya. Dan berkali-kali kan soal remisi, soal bebas bersyarat koruptor itu selalu disorot ya, karena memang korupsi ini kan kejahatan yang mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa di negara kita, dan negara juga memperlakukannya juga sangat luar biasa begitu. Sehingga wajar menurut saya jika ada kekhawatiran soal masuknya agenda-agenda untuk memberikan perlakuan istimewa kepada para narapidana korupsi itu. Dan pada titik inilah sebenarnya kritik itu diberikan. Jangan sampai kemudian memperlonggar sehingga ada keistimewaan yang akan diberikan kepada mereka yang tidak berhak. Jadi jangan sampai juga kebijakan ini yang harusnya diberikan kepada narapidana yang seharusnya menerima itu, tetapi karena ada gagasan-gagasan, desakan-desakan dari sisi politik, kemudian diberikan kepada mereka yang sebenarnya mereka tidak berhak mendapatkan itu gitu. Oke. Artinya memang konsennya memang cukup kepada Permen nomor 10 tahun 2020 itu saja ya. Jangan sampai kemudian ada agenda-agenda tertentu yang diboncengi oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian mendesak merevisi PP 99 tahun 2012 begitu ya Mas Oce ya.
Betul, Mas Ferdi, Oke. kita harus ingat bahwa gagasan ini makin menguat ketika kemarin ada rapat dengar pendapat antara Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi 3. Oke. Dan kemudian banyak sekali pernyataan-pernyataan dari politisi Komisi 3 yang tiba-tiba memunculkan gagasan PP 99 tahun 2012, tiba-tiba memunculkan gagasan supaya RUU pemasyarakatan dipercepat. Jadi salah satu agenda utama yang didorong itu ya soal keistimewaan pada para koruptor ini, dan ini yang menurut saya agenda-agenda tersembunyi yang patut diwaspadai oleh pemerintah. Siapa aja sih Mas koruptor-koruptor yang akan kira-kira akan menjadi sasaran dari revisi PP 99 ini? Ya banyak sekali kita tahu bahwa napi korupsi ini kan juga terbagi dalam berbagai golongan kan, ada yang golongan atas, ada golongan menengah, ada juga yang golongan bawah. Oke, kita sebut nama deh dari beberapa kasus korupsi yang lanjut usia begitu. Ya, yang di golongan atas itu kan mereka punya koneksi politik yang cukup kuat ya, mantan-mantan ketua atau mantan-mantan petinggi partai, mereka punya akses ya, mereka punya jejaring politik dan mereka bisa menggunakan pengaruh-pengaruh itu kan untuk mempengaruhi kebijakan. Dan ini yang menurut saya soal kriteria umur 60 tahun, kriteria 65 tahun, itu kan kriteria-kriteria yang sangat debatable dan menurut saya tidak akan jauh lebih baik kalau kita konsisten saja dengan regulasi yang ada, dengan Permenkumham, dengan PP 99, tanpa kemudian mengutak-atik suatu kriteria karena ada hal-hal yang ingin kita masukkan gitu. Kriteria 60 tahun bisa saja nanti berubah jadi 58, menjadi 55. Ini sangat tidak ada ukurannya sebenarnya. Oke. Tapi kalau kita konsisten dengan Permenkumham ya, konsisten dengan jenis kejahatannya jauh akan lebih baik. Oke. Kita sudah dapat poinnya. Mbak Alicia masih dengan kita, Mbak? Iya. Mbak Alicia, kan kalau kita lihat di Permen nomor 10 2020 ini kan jelas ya, kriterianya jelas begitu, siapa kemudian yang akan mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat. Idealnya berapa sih yang harus dibebaskan dengan kriteria-kriteria tersebut begitu? Kalau masukan dari CJR, bagi kami dengan kelebihan kapasitas hampir setengah, berarti yang harus dikeluarkan adalah yang kelebihan itu, sekitar 140.000 proyeksi kami. Nah itulah yang kemudian makanya kami beri masukan supaya Kemenkumham punya protokol berapa yang sebenarnya mau dikeluarkan gitu, supaya ukuran-ukuran itu tadi bisa menjadi pedoman gitu ke depannya, tidak berganti-ganti lagi. Karena ketika belum ditentukan berapa yang mau keluar, siapa aja yang dijadikan prioritas, itu nggak akan clear, akan ganti-ganti terus gitu. Kalau misal memang prioritasnya adalah adalah mereka yang misal punya kerentanan dari kesehatan karena usia atau riwayat penyakit sebelumnya, atau karena sudah menjalani masa 2/3 atau karena tindak pidananya yang dilakukan punya resiko keamanan yang lebih rendah, ya itu harus ditentukan gitu oleh Kemenkumham melalui protokolnya. Oke. Kita sebelum melanjutkan, kita akan dengarkan dulu, ini juga ada pernyataan bagaimana kriteria-kriteria yang tercantum dalam Permen nomor 10 tahun 2020. Kumham nomor 10 2020 ini dan Kepmen nomor 19 ini berlaku hanya untuk tindak pidana umum saja. Jadi koruptor, teroris, narkoba yang pidananya 5 tahun ke atas, kemudian mungkin illegal logging begitu ya, dan lain sebagainya yang tindak pidana extraordinary yang diatur kategori tindak pidana khusus tidak begitu ya. Oke, Mbak Alicia. Ya, jelas ya kalau kemudian kriterianya yang masuk adalah tindak pidana umum, sementara untuk extraordinary crime seperti koruptor, narkoba, dan teroris ini juga tidak masuk dalam itu. Kalau kemudian ini memang menjadi pertimbangan untuk direvisi, gimana? Sebenarnya yang kami juga ini sih Mas, menyoroti kenapa harus PP 99 direvisi. Karena gini, PP 99 betul kata Mas Oce tadi nggak punya kaitan apapun dengan pengeluaran ini gitu.
ini kan kondisinya emergensi, jadi memang harus upaya-upaya yang berbeda yang digunakan gitu. Nggak selamanya mekanisme normal bisa digunakan. Karena kan kita di sini posisinya kita harus keluarkan sekitar 130.000 orang. Itu nggak semua yang termasuk ke dalam tindak pidana umum kan sudah 2/3 misalnya. Padahal misalnya memang dia punya kerentanan dari kesehatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak punya resiko keamanan yang tinggi gitu. Jadi kalau dari CJR sendiri sebenarnya kami merekomendasikan pemerintah untuk bisa melakukan assessment mana-mana saja terpidana yang bisa dikeluarkan, kemudian mengajukan gerasi ataupun amnesti kepada presiden supaya itu bisa keluar semuanya bersama-sama langsung, nggak pakai proses yang terlalu panjang, tapi punya indikator siapa aja yang harus keluar gitu. Oke, artinya kalau kemudian revisi ini juga mengemuka, ada pihak yang memang diindikasikan membonceng kepentingan tertentu agar peraturan ini juga menyasar ke PP 99 2012 ini, Mbak Alicia? Itu belum bisa dipastikan karena kalau ide revisi PP 99 ini kan muncul kemarin ketika raker antara Kemenkumham dan Komisi 3 gitu. Ini ide dari Menkumham karena menganggap bahwa syarat-syarat yang ada di PP 99 ini kemudian mempersulit mereka untuk mengeluarkan lebih banyak orang kalau berdasarkan Permenkumham gitu. Makanya kenapa mereka pengen revisi PP, karena Permenkumhamnya nggak akan bisa berlaku kalau misal PP-nya masih seperti itu gitu. Makanya tadi saya bilang, makanya kita cari mekanisme yang lain, jangan pada Permenkumham aja gitu kan. Oke. Artinya memang dua hal yang berbeda begitu ya. Kemudian dua hal yang berbeda. Tidak bisa dipaksakan begitu kalau kemudian permen ini juga harus memaksa untuk direvisi melalui PP 99 2012. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Begini, semua samalah begitu ya. Ini ada 8 negara, kita lihat di 8 negara. Iran membebaskan 85.000, nggak peduli itu, semua napi dibebaskan. Seperti Amerika Serikat sampai 1.000 lebih, Afghanistan sampai 10.000, dan sebagainya dengan kriteria-kriterianya. Semuanya satu, karena di dalam lapas rutan itu kan banyak orang, apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia ini hampir semuanya over kapasitas bahkan sampai kalau tidak salah 126% kan begitu. Bagaimana kemudian social distancing-nya kemudian bisa dilaksanakan kan begitu. Itu pertanyaan dari luar. Nah, yang paling aman kita mengurangi risiko itu, karena itu sangat riskan nih lah, begitu, sangat riskan begitu ya. Ya kita pulangkan, kita keluarkan, cuma kita keluarkan dengan cara yang apa namanya sesuai dengan ketentuan kan begitu. Regulasi yang ada, yang di bawah kewenangan Pak Menteri, di mana kemudian mesti segera bisa harus dilaksanakan ya dengan cara asimilasi dan integrasi. Itu sudah diatur semua di sana kan begitu. Pada prinsipnya gitu ya, terlepas daripada terjadi wabah atau tidak terjadi wabah, memang dengan overkapasitas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahkan Direktur Jenderal sebelum saya menjadi PLT ini sudah menetapkan program resolusi pemasyarakatan, yaitu crash program untuk mengurangi kepadatan begitu. Oke, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Mbak Alicia masih dengan kita, Mbak? Yes, Mas. Mbak Alicia, lagi-lagi kita menyoroti bagaimana kemudian permen ini lahir di saat wabah corona. Apakah kemudian ini dikatakan atau publik menilai ini adalah dalih saja? Bagaimana kemudian ini juga disandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri begitu dengan momentum saat ini? Kalau dengan momentum saat ini, dengan kondisi kita di tengah pandemi corona ini, memang ini adalah sesuatu yang rasional untuk dilakukan. Permenkumham ini dikeluarkan karena memang ada resiko di dalamnya dan memang harus segera dilakukan langkah cepat gitu. Karena setiap hari, setiap jam yang kita buang untuk mengambil keputusan akan ada lebih banyak resiko yang kemudian harus kita hadapi gitu. Tadi sudah disampaikan juga kan bahwa memang ini nggak cuma di Indonesia aja dilakukan gitu. Sudah banyak negara-negara yang memang mengeluarkan dan banyak juga ilmuwan maupun
masyarakat sipil di negara lain yang sudah mendorong langkah yang sama memang harus dikeluarkan karena dalam posisi overcrowding tidak mungkin upaya-upaya pencegahan kesehatan yang sifatnya kesehatan normal bisa dilakukan dengan maksimal gitu. Oke. Saya ke Mas Oce. Mas Oce masih dengan kita? Ya. Mas Oce, kalau kemudian persoalan ini atau kebijakan ini diambil oleh motif pihak tertentu ingin menganggap bahwa persoalan extraordinary crime seperti koruptor, terorisme dan juga narkoba ini bukan sesuatu kejahatan yang luar biasa, artinya memang kebijakan untuk merevisi PP 99 ini akan semakin besar peluangnya, begitu? Iya, itu yang saya khawatirkan ya, bahwa memang kalau kita lihat perjalanan PP 99 tahun 2012 itu sebetulnya tidak kali ini saja dicoba untuk dirubah ya, tetapi memang ya belum berhasil kan. Memang PP itu masih berlaku dan kemudian masih diterapkan. Permenkumham tentu tidak bisa menganulir apa yang ada di PP ya, tentu kesulitannya itu karena secara hierarki peraturan menteri itu berada di bawah peraturan pemerintah. Jadi kalau sekarang Kumham membuat peraturan seperti ini ya memang harusnya begini karena ada landasan-landasan hukum yang tidak mungkin dilewati oleh Permenkumham. Nah, makanya oleh karena itu ada desakan yang sangat kuat pastinya supaya PP itu segera dicabut sehingga fasilitas-fasilitas yang selama ini bisa diberikan pada narapidana tindak pidana umum itu juga bisa dinikmati oleh koruptor ya, teroris ya, bandar narkoba begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini akan merubah politik hukum bangsa ini yang sudah menempatkan beberapa kejahatan itu dinilai sebagai kejahatan yang khusus yang berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi negara. Oleh karena itulah bagi mereka yang melakukan kejahatan itu diberikan mekanisme yang khusus, bukan dihilangkan ya, diberikan mekanisme yang khusus ya. Mereka boleh mendapatkan remisi, asimilasi, bebas bersyarat, tapi dengan syarat yang jauh lebih berat. Dan tentu itu wajar begitu. Membandingkan seorang penjudi dengan koruptor dan kemudian pelaku tindak pidana umum dengan teroris tentu tidak fair juga. Harusnya mekanismenya tentu harusnya berbeda gitu. Dan upaya untuk merubah PP 99, substansi yang ada di PP 99 itu kabar-kabarnya juga masuk dalam substansi RUU Pemasyarakatan. Dan itu juga yang menjadi salah satu kritik terhadap RUU Pemasyarakatan itu gitu. Oke. Walaupun kemudian dari mekanisme hukum aturan tersebut memang tidak akan bisa tidak bisa dilakukan begitu, tapi kemudian tentu Pukat punya data kalau seandainya revisi ini juga mengemuka, ada berapa sih catatan dari Pukat khusus untuk kasus korupsi ini koruptornya ada berapa yang kira-kira bisa disasar dari revisi ini nanti? Ya ada banyak ya. Kalau misalnya ini soal ini saja, misalnya kalau hanya soal umur ya 60 tahun, saya kira ada banyak yang napi korupsi yang berada di atas usia 60 tahun. Setia Novanto misalnya itu kan umurnya kalau tidak salah ya itu sudah di atas 60 tahun. Kemudian Patrialis Akbar ya kalau tidak salah juga umurnya juga sudah lebih dari 60 tahun. Artinya begini, akan ada banyak data napi-napi korupsi yang kasusnya itu tidak biasa gitu loh. Kasus Setia Novanto kan tidak biasa ya, IKTP, kemudian kasus mantan hakim konstitusi menerima suap ya, kasus mantan menteri misalnya terlibat dalam korupsi. Ini kan high profile kasus yang justru harus diberikan pemberatan menurut saya, bukan kemudian dicari-cari alasan supaya mereka bisa menikmati fasilitas itu. Dan di dalam undang-undang pemasyarakatan ada satu prinsip yang harus juga diingat, ada prinsip keadilan masyarakat begitu. Dan kalau misalnya hak-hak istimewa ini juga diberikan dengan mudah kepada mereka-mereka yang melakukan korupsi, saya kira juga tentu ini akan bertolak belakang dengan prinsip keadilan masyarakat, kemudian bertolak belakang dengan janji pemerintah akan memberantas korupsi secara tegas gitu. Oke. Mbak Alicia, kalau untuk kriteria umur ini gimana, Mbak?
Kalau untuk kriteria umur kan seharusnya kita lihat karena itu ada kondisi kerentanan kesehatan ya Mas. Kami untuk prioritas kelompok mana kan kita sesuaikan dengan kerentanan kesehatan. Dan itu harus ada pemeriksaan yang cukup intensif begitu ya dari dokter ya? Betul, harus individual memang. Setiap individu memang harus diakses apakah kemudian rentan atau tidak, kemudian resiko keamanannya seberapa, dan nggak semua kemudian dipukul rata bisa keluar. Misalnya kasus korupsi nggak semuanya bisa keluar juga kan. Harus kita lihat juga gravity dari kejahatannya seberat apa gitu. Masa tahanannya ini ya berarti ya juga harus disoroti begitu? Masa pidananya juga harus disoroti ya? Karena untuk yang di bawah 2 tahun kan kita bisa bilang itu sebenarnya tindak pidana ringan ya. Harus itu masuk ke dalam kategori yang seharusnya dikeluarkan karena resiko keamanannya lebih rendah gitu. Kalau untuk koruptor masa tahanannya kan kalau kita lihat terbilang cukup rendah begitu ya. Gimana? Begini Mas, kalau dari kita lihatnya bukan dari tindak pidananya gitu. Mau itu koruptor, mau itu bandar narkoba, kita lihatnya nggak dari situ karena kita kan udah punya set priority mana aja yang harus dikeluarkan gitu, menjadi prioritas untuk dikeluarkan. Ketika memang koruptor nggak mau dikeluarkan ya itu fine, karena angkanya pun nggak terlalu besar gitu. Tadi udah disampaikan juga angka koruptor di dalam rutan dan lapas itu nggak sebesar itu gitu. Kita lihatnya dari berapa orang yang mau dikeluarkan dan memang siapa yang menjadi prioritas. Jadi serta-merta koruptor. Jadi bukan bobot kejahatannya sama sekali begitu ya? Bukan hanya bobot kejahatannya. Bukan hanya bobot kejahatannya saja. Gimana Mas Oce? Bukan hanya bobot kejahatannya saja, Mas Oce? Iya, kan memang sudah kalau di Permenkumham kan sudah jelas ya tindak pidana umum yang harus difokuskan. Kemudian soal ada syarat-syarat tambahan kan masa hukuman yang harus sudah jalani 2/3, kemudian umur 60 tahun ke atas. Mestinya juga harus ada tambahan itu soal kondisi kesehatan misalnya dan seterusnya. Itu yang akan menjadi kriteria dan menurut saya kriteria itu tidak bersinggungan dengan PP 99 tahun 2012. Fine saja sebenarnya nggak ada masalah. Kalau soal over capacity itu kan harus diingat tidak hanya bisa didekati dengan melepaskan atau membebaskan tahanan sebanyak-banyaknya. Kalau begitu ya bebasin aja semua kan begitu kan? Kan tidak demikian cara berpikirnya. Ada sistem lain yang harus juga dilihat. Kita juga lihat berapa sih lapas yang sudah disediakan oleh negara ini dalam beberapa tahun ini, kemudian gimana sih penegak hukum selama ini memperlakukan kejahatan-kejahatan dengan tingkat katakanlah tingkat kejahatan kecil tapi juga di penjara misalnya, juga dihukum dengan hukuman yang berat. Jadi hal-hal semacam ini kan sebetulnya tidak perlu terjadi. Ada pilihan-pilihan hukuman lain yang mestinya diperkenalkan dalam sistem hukum kita. Jadi memang ini semacam contingency plan atau plan yang darurat, rencana kebijakan-kebijakan darurat yang tidak boleh dilakukan sering-sering, nggak boleh dilakukan sering-sering semacam ini. Apalagi memanfaatkan momentum-momentum tertentu begitu ya Mas Oce ya? Iya, apalagi memanfaatkan momentum. Momentum kan bisa saja dicari ya. Sekarang ada persoalan ini, kemudian ke depan nanti ada persoalan apa lagi, demi remisi, demi ini, itu. Momentum kan bisa saja dicari. Nah, yang sifat daruratnya itu yang harus dilihat, karena memang darurat, ada alasan kesehatan, maka kriteria yang dibuat harus sesuai dengan itu. Persoalan over capacity ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan membebaskan sebanyak mungkin narapidana gitu. Baik, terima kasih Mas Oce dan juga Mbak Alicia. Kita akhiri dialog kita malam ini. Kita berharap memang apapun kebijakan itu, tapi juga tidak serta-merta akan mencederai keadilan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi ini adalah kasus yang cukup sensitif, di mana persoalan-persoalan ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dengan momentum-momentum yang saat ini tengah terjadi, yaitu pandemi virus corona yang berlangsung di Indonesia. Dan dialog ini tadi kita juga menghubungi narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai sekarang sejak dialog kita mulai, PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan tidak bisa untuk memenuhi undangan dan hanya mengirimkan video-video konferensi pers yang beberapa bagian tadi kita sudah cuplik dalam dialog kita. Baik, terima kasih untuk Mbak Alicia dan Mas Oce untuk dialog kita malam ini. Terima kasih, selamat malam.
Kita ke informasi selanjutnya. CT Arsa bersama Transmedia menyalurkan bantuan donasi pemirsa Transmedia Group. CNN Indonesia Prime News segera kembali.